semuanya, selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Ilmu Pengetahuan Sosial SD1 yang dibimbing oleh Bapak Jain Ahmad Fauji, SPD MPD. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nurbayati dengan NIM 2410125220071 dengan nomor absen 31 dari kelas 2C. Kali ini kita akan membahas 3 alat penting dalam geografi, yaitu peta, atlas, dan globe. Ketiga alat ini membantu kita memahami bentuk dan lokasi berbagai tempat di dunia, apa saja perbedaan, keunggulan, dan kelemahan dari masing-masing alat ini. Yuk kita bahas satu persatu. Nah, jadi peta, atlas, dan globe atau bola dunia itu adalah alat bantu geografi yang digunakan untuk memahami lokasi, bentuk, dan informasi tentang permukaan bumi. Pertama-tama, kita akan membahas peta. Apa sih itu peta? Peta secara sederhana dapat diartikan sebagai gambar atau lukisan pada kertas dan sebagainya yang menunjukkan letak tanah, laut, sungai, gunung, dan jalan raya. Peta umumnya menampilkan gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh peta. Ada peta Indonesia yang menunjukkan ribuan pulau yang membentang dari Sabang hingga Merauke. Lalu ada peta dunia yang memperlihatkan benua dan samudera yang luas. Ada juga peta kota yang membantu kita menemukan jalan dan tempat-tempat penting di sekitar kita. Bahkan ada peta tematik yang menyajikan informasi khusus seperti peta curah hujan atau peta kepadatan penduduk. Nah, di sini saya menggunakan contoh peta Pulau Kalimantan. Next, peta memiliki berbagai jenis tergantung pada isinya, skalanya, dan fungsinya. Yang pertama ada peta topografi yang menampilkan tinggi rendahnya permukaan bumi. Yang kedua ada peta tematik yang menampilkan informasi khusus seperti kepadatan penduduk atau curah hujan. Yang ketiga ada peta politik yang menampilkan batas-batas wilayah administrasi. Dan yang keempat ada peta fisik yang menampilkan bentang alam seperti gunung, sungai, dan lautan. Nah, berdasarkan skalanya, ada peta skala besar yang detail dan peta skala kecil yang mencakup area yang luas. Setiap jenis peta ini memiliki kegunaannya masing-masing. Lalu, apa saja fungsi dari peta ini? Di dalam kehidupan kita, peta berfungsi sebagai petunjuk arah yang membantu kita merencanakan perjalanan, memberikan informasi tentang lokasi, suatu tempat, menggambarkan fenomena alam dan sosial, serta menjadi alat penting dalam berbagai bidang seperti navigasi, perencanaan kota, militer, dan pendidikan. Tanpa peta ini, kita pasti akan kesulitan untuk memahami dan berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Jadi, peta ini bukan hanya sekedar gambar, tetapi adalah jendela menuju dunia, alat untuk memahami ruang, dan sarana untuk membuat keputusan yang lebih baik. Jadi, mari kita belajar lebih banyak tentang peta dan bagaimana cara memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya kita akan membahas atlas. Apa itu atlas? Atlas adalah kumpulan peta yang disatukan dalam bentuk buku, tetapi juga ditemukan dalam bentuk multimedia. Atlas memuat informasi geografi, batas negara, statistik geopolitik, sosial, agama, dan ekonomi. Atlas ini pertama kali dikembangkan oleh Claudius pada abad kedua Masehi dan kemudian disempurnakan oleh Abraham Ortelius pada tahun 1570 dalam karyanya Theatrum Orbis Terrarum yang dianggap sebagai atlas modern pertama. Selain itu,
Gerardus Mercator memperkenalkan istilah atlas dalam karyanya pada tahun 1595. Lalu, atlas ini mempunyai beberapa komponen. Yang pertama adalah judul, yang menunjukkan isi atau cakupan wilayah atlas, seperti atlas dunia atau atlas Indonesia. Yang kedua ada daftar isi, yang mempermudah pengguna dalam mencari peta tertentu. Yang ketiga ada legenda mengenai penjelasan simbol-simbol yang digunakan dalam peta. Yang keempat, indeks, daftar nama geografis untuk memudahkan pencarian lokasi. Dan yang kelima ada isi, yaitu berbagai peta sesuai tema dan wilayah yang dibahas. Baik, selanjutnya adalah contoh dari atlas ini. Yang pertama adalah atlas dunia yang menyajikan peta-peta yang menggambarkan keadaan-keadaan benua dan negara-negara di seluruh dunia. Yang kedua ada atlas nasional yang berisi informasi tentang karakteristik, geografis, dan sosial ekonomi suatu negara. Yang ketiga ada atlas sekolah yang digunakan dalam pendidikan, berisi peta umum dan tematik yang mendukung pembelajaran geografi. Yang keempat ada atlas tematik yang menyajikan informasi spesifik mengenai tema tertentu seperti sejarah atau geologi. Yang kelima adalah atlas jalan yang berfungsi sebagai panduan perjalanan dengan peta yang terperinci. Oke, selanjutnya apakah teman-teman siap untuk berpetualang keliling dunia? Tapi bagaimana caranya ya keliling dunia tanpa harus pergi jauh-jauh? Jawabannya adalah dengan globe atau bola dunia. Nah, di video kali ini kita akan membahas tuntas tentang apa itu globe, contohnya dan ciri-cirinya. Yuk kita simak baik-baik. Nah, apa itu globe? Globe atau bola dunia merupakan permukaan bumi yang dibuat seperti bola dan dibuat pada bidang yang bulat untuk menyerupai bentuk bumi. Kita bisa memutar globe untuk menemukan wilayah yang ingin kita lihat. Pada globe terdapat garis-garis koordinat yang berfungsi sebagai petunjuk lokasi. Oke, jadi globe ini bukan hanya sekedar pajangan. Globe ini membantu kita memahami bentuk bumi, letak benua dan samudra, serta garis-garis khayal yang ada di permukaan bumi. Sekarang coba kita lihat dan perhatikan contoh yang ada pada layar ini. Di sini kita bisa melihat berbagai bentuk benua seperti Asia, Eropa, Afrika, Amerika, dan Australia. Selain itu, kita juga bisa melihat samudra yang luas seperti Samudra Pasifik, Samudra Atlantik, dan Samudra Hindia. Nah, di globe ini juga ada garis-garis bantu seperti garis khatulistiwa, garis bujur, dan garis lintang. Garis-garis ini yang membantu kita untuk menentukan lokasi suatu tempat di bumi. Selanjutnya, apa aja ya ciri-ciri dari globe ini? Yang pertama, globe berbentuk bulat atau 3 dimensi. Yang kedua, menunjukkan lokasi yang sebenarnya atau nyata. Yang ketiga, membantu suatu titik pada dapat mengetahui suatu titik pada suatu wilayah atau lokasi lain di seluruh permukaan bumi. Dan yang keempat, globe dipasang dengan kemiringan 23,5 derajat sesuai dengan posisi bumi terhadap matahari. Next, ke pembahasan selanjutnya yaitu keunggulan dan kelemahan dari peta, atlas, dan globe. Yang pertama, peta. Peta ini mudah dibawa tetapi dapat mengalami distorsi bentuk. Yang kedua, atlas. Atlas ini lebih lengkap dibanding peta tunggal tetapi tetap memiliki distorsi. Yang ketiga adalah globe, yang dimana globe ini akurat dalam skala dan bentuk tetapi tidak praktis untuk dibawa. Baik, selanjutnya apa ya kesimpulan yang kita bahas dari awal tadi? Jadi, peta, atlas, dan globe adalah alat penting dalam studi geografi yang masing-masing memiliki fungsi yang unik. Peta adalah
representasi visual permukaan bumi yang diperkecil pada bidang datar, yang menggambarkan berbagai fitur dengan skala dan simbol yang jelas. Atlas sebagai kumpulan peta dan dalam bentuk buku menyediakan informasi geografis yang terorganisasi dengan baik, lengkap dengan daftar isi dan indeks untuk memudahkan pencarian. Sementara itu, globe atau bola dunia adalah model 3 dimensi bumi yang menggambarkan bentuk dan proporsi bumi secara akurat, membantu pemahaman tentang garis lintang dan bujur serta fenomena geografis lainnya. Ketiga alat ini saling melengkapi dalam memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dunia kita. Oke, baik teman-teman, demikianlah pembahasan mengenai peta, atlas, dan globe. Jadi ketiganya ini memiliki fungsi masing-masing dan saling melengkapi dalam memberikan informasi geografis. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan semakin menambah wawasan kita tentang alat-alat pemetaan. Saya Norbayati, memohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan kata dan terima kasih karena telah menyimak video ini hingga akhir.